Oke, selamat pagi. Kita lanjut ya untuk materi selanjutnya. Tadi kita udah belajar bagaimana konversi dari desimal ke biner, ke oktal, ke heksa. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita konversi dari bilangan biner. Nah, nanti bilangan binernya kita konversi ke desimal, ke oktal, dan juga ke heksa. Oke, untuk yang pertama, oke, misalkan saya punya angka biner, kita binernya acak aja, misalkan 1100 misalkan. Ini berapa digit? 1, 2, 3, 4. Oke, ini cukup bilangan biner. Nah, nanti akan ditanyakan ketika dia dikonversikan ke bilangan berapa di basis 10, kemudian berapa di basis 8, dan juga berapa di basis 16. Nah, ini ya. Kita akan konversi dulu ke desimal dulu yang lebih mudah. Seperti biasa, kita konsepnya adalah bagaimana kita menjumlahkan hasil perkalian dari bilangan pangkat 2. Nah, kita lihat ini jumlah karakternya ada berapa. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7, berarti nilai tertingginya itu adalah 2 pangkat 6. Ini yang pertama ya, kita langsung aja jawabannya. Berarti 1 dikali 2 pangkat 6. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 5. Kemudian ditambah. Nah, ini karena 0 berarti kita 0 dikali 2 pangkat 4. Kemudian ditambah lagi 0 dikali 2 pangkat 3. Kemudian ditambah lagi 1 dikali 2 pangkat 2. Kemudian ditambah lagi 1 dikali 2 pangkat 1. Kemudian terakhir itu adalah ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Kita akan rapikan dulu ya pangkatnya. Kita akan menggunakan superscript. Biar rapi. Biar kelihatan pangkatnya. Tidak misalkan 1 kali 24, tapi 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat. Ini kita boleh pakai format painter ya, ini lebih memudahkan. Sorry, kebanyakan. Oke, ini sudah dilakukan. Maka jawabannya adalah 1 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? Berarti kita kalikan saja. 2 kali 2, 4 kali 2. 8 kali 2, 16 kali 2. 32 kali 2 adalah 64. Jadi 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64, kemudian ditambah. Tadi 2 pangkat 5-nya itu adalah 32. Kemudian, 2 pangkat 4 itu adalah 16. Tapi dia dikali dengan 0. Berarti kita tambah 0. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Karena dia kali 0, berarti dia tetap tambah 0. Kemudian 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kali 1, 4. Kemudian ditambah lagi 1 dikali 2 pangkat 1. Berarti 2. Kemudian 2 pangkat 0 itu adalah 1 dikali 0 adalah 0. Nah, dan hasilnya adalah, kita tinggal jumlahin aja. 64 tambah 32 tambah 4 tambah 2. Berapa jawabannya? 64 tambah 32 itu adalah 96. 96 ditambah 6. Berarti 102. Nah, jawabannya adalah 102 bilangan basis 10. Nah, di bilangan biner 1100110, nah, itu sama dengan bilangan desimal 102 basis 10. Oke. Nah, selesai. Ini bagaimana kita memproses dari bilangan biner ke desimal. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita akan memproses dari bilangan biner ke oktal. Nah, caranya sederhana saja. Ketika kita akan menggunakan ke oktal, jadi apa yang harus kita lakukan?
Nah, kita akan membaginya menjadi ke dalam 3 bagian. Nah, ini bisa dilakukan, dihitung dari belakang, dari kanan ya. Kita patokannya tetap dari kanan. Nah, misalkan ini kita sekatnya pakai strip saja. Saya copy ini. Ini. Kita akan bagi menjadi skemanya adalah 3-3. Ini saya copy, saya taruh sini. Berarti ini 1, 2, 3. Kita strip di sini. Dan ini juga 1, 2, 3, saya strip di sini. Ya. Berarti akan ada 3 buah karakter. Ya. Ada 1, 100, dan 110. Nah, selanjutnya kita tinggal konversi aja ke biner. Sorry, ke desimal. Kita yang pertama ya, ini lebih mudah. Karena dia 1, berarti dia adalah 1. Berarti ini sama dengan gini, 2 pangkat 0 kali dengan 1. 2 pangkat 0 nilainya 1, 1 kali 1, 1. Kemudian ini, 001. Oh, berarti ini adalah 2 pangkat 2. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Kita lihat yang ada angka satunya saja, berarti 2 pangkat 2. Jawabannya adalah 4. Kemudian yang ini adalah 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Berarti 4 ditambah dengan 2. Jawabannya adalah 6. Nah, berarti jawabannya gini. Sederhana sekali nih. Jadi untuk biner 1100110 itu sama dengan 146 di bilangan oktal. Nah, lihat nilainya benar nggak ini? Nah, biasanya kalau misalkan desimalnya itu 102, maka oktal itu pasti lebih tinggi daripada binernya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan rubah ini ke heksadesimal. Nah, apa bedanya dengan oktal? Ini sama dengan hampir sama dengan oktal, cuman bedanya kalau di oktal itu dia 3, masih kenapa 3 ya? Karena 3 ketika misalkan gini, ketika kita kasih contoh yang ini ya. Misalkan kenapa ini dipisah berdasarkan 3 digit ya? Ketika ini full angka 1, 1, 1, 1, maka dia itu bernilai maksimalnya itu adalah ketika dikonversi dia itu nilainya adalah 7. 1 ditambah 2 ditambah 4, 7. Karena maksimal di oktal itu 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada angka 8, maka dia maksimalnya ada di 1, 1, 1. Maka dia dibagi menjadi 3. Nah, kalau heksa itu dibaginya ke dalam 4. Nah, kita lihat. Kita akan bagi ke 4. Nah, kita akan bagi 4 ya. Nah, jadi seperti ini. Penjelasannya seperti apa? Nah, penjelasannya adalah kenapa 4? Ketika full 1, 1, 1, 1, maka dia akan menghasilkan nilai berapa? 7 tambah 8. 2 pangkat 3 itu nilainya 8. Tambah tadi yang 3 digit 11 itu adalah nilainya 7. Berarti adalah 15. Maksimal di heksa itu adalah 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10-nya itu adalah A, 11-nya itu adalah B, 12-nya itu adalah C, 13-nya adalah D, 14-nya adalah E, dan 15-nya adalah F. Tapi jumlahnya tetap dia ada 16 ditambah dengan 0, kosong. Itu ya, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, maka nanti di sini tinggal kita menurunkan angka-angkanya. Nah, ini misalkan 110, oh ini berarti 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. Berarti 4 ditambah 2. Jawabannya adalah 6. Kemudian yang berikutnya adalah 0110. Ini berapa nilainya? Ini juga sama. 0110. Berapa? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Dan yang bernilai angka 1 itu hanya 2 pangkat 2 dan juga 2 pangkat 1. Maka jawabannya tetap 6. Berarti jawabannya adalah 66 di bilangan heksadesimal. Nah,
Gitu teman-teman. Pak, bagaimana misalkan kalau misalkan kita ini angkanya kita rubah. Misalkan di sini ada angka 1 di depan. Nah, ini ada angka 1 misalkan. Nah, 1110. Ini jadi berapa? Ini kan nilainya jadi 8 ditambah 6. Berarti jawabannya berapa? 14. Kita tidak menulis angka 14 di sini karena tidak ada angka 14 ketika di heksa. Tapi 14 itu apa? Tadi 10 itu adalah A, 11B, 12C, 13D, 14 itu adalah E. Maka kita tulis di sini. E6 basis 16. Nah, itu teman-teman semua bagaimana cara konversi dari biner ke desimal, kemudian biner ke oktal, biner ke heksa. Ketika biner ke desimal, maka kita tinggal menjumlahkan saja hasil daripada penjumlahan bilangan pengali bilangan pangkat 2. Kalau misalkan untuk oktal itu kita bagi menjadi kita bagi si binernya itu menjadi 3 slot. Kemudian untuk yang heksa kita bagi menjadi 4 slot. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Oke, terima kasih.